ajak gebetan yang itu yang mau jadian tuh yang biar gue kenal Mi yang jadian tapi gak dipublis ya Mi kenal balik jam 4 subuh jam 8 tuh harus ke bandara lagi gini ya ini Bang Over dia ngomong gini Bang yel lah yel apaan yel gue lagi capek yel apaan sih di peran yang lu suka yang seperti itu bukan komedi. Apa aja sih, gue pengen banget dapet peran kesurupan. Iya, aku paham. Aku nontonin Green Boys mulu loh. Maner. Zam. Hanya satu keyakinan bintang kan bersinar menerpa hidupku, bahagia akan datang. Gila. Udah biasa aja udah. Bagus loh suaranya loh. Masa sih? Mantap. Dia makin lama makin stunning loh dia loh. Gila. Ya tapi kan gak yang kayak cewek-cewek kamu deket. Aku kayak gini biar kamu bungkus. Coba aku kagak cakep kalau di tempat-tempat gitu. Emang kamu mau nyapa aku nggak? Gue nyapa. Gue pertama kali nyapa sama dia ini di ulang tahunnya Erika. Iya. Dia lagi peluk-pelukan mesra. Bong kalau kayak gitu. Gue tahu ulang tahun Erika itu temanya adalah baju tidur. Iya. Wah gila. Umi datang bawa kasur mau bawa bantal. Tambah obat nyamuk bakar. Nggak, gue bawa kasur Palembang. Berat. Kayak Kartika Sari. Gitu kayak Kartika Sari. Turut. Itu masih pacaran dah? Sama mantan kan? Oh mantan. Oh mantan. Sorry gitu. loh. It's okay. Gue happy banget sekarang. Terus ketemu lagi di tempatnya Kak Iris Bella. Iya betul di situ. Iya. Lama itu. Oh yang itu udah putus. Udah putus. Udah lama. Udah ada. Ya tahun ini juga tapi udah lama lah. 8 bulan, 9 bulan. Tapi pas di situ kita kan ulang tahun Erika tuh tahun kemarin ya? Enggak dong, 2023. 2023? Iya. Oh iya. Yang muka gue masih maju banget gitu loh. Itu PWK awal tuh. Kayak Angry Bird kuning. Tiap hari mah gue mau pakein brongsong aja mau. Dan bisa matain kayu. Tapi gila, Mi kita udah lama ketemu. Stunning loh Mi, lu. Terima kasih ya, Lu, Allah. apa sih perawatan? Apa sih? Enggak Nggak mungkin lu. Enggak perawatan, paling skincarean aja, skincarean. Terus kalau perawatan ya paling kayak cewek-cewek biasanya aja kayak facial. Ya gitu-gitu aja. Tantangan menang nggak? Filler gitu nggak? Benang gelasan. Benang. Cobra. Mereknya Cobra. Mereknya Cobra. Gelasan Cobra. Yang kena kulit beset itu. Ada filler atau? Enggak boleh sama mama. Lah kenapa? Nggak boleh. Nggak tahu dia pokoknya nggak boleh, dalam agama nggak boleh, terus keluarga juga nggak ngebolehin, jadi nggak berani kalau kayak begitu. Terus kalau kayak begitu mencong hasilnya mengsong gimana? Iya sih. Susah ngebalikinnya. Temen gua cowok ya, dia nanam benang. Salah. Jadi bengkak banget dan hitam sini. Masa sih bang? Iya. Nggak tahu deh, mungkin itunya apa mungkin keadaan tubuhnya yang lagi nggak oke atau dia nggak boleh kan ada ya orang yang nolak ya. Diapain nolak gitu kan. Misalnya disuntik aja tuh ada yang nolak, obat banyak yang nolak. Kan? Iya, badannya yang nolak. Mungkin gitu kali. Iya. Aku nggak berani. Kayak gitu aja nggak boleh, gimana operasi Mi? Nggak boleh juga sama mama. Awalnya sebenarnya ada tawaran buat OP gitu gratis sampai Korea. Oh ya? Iya, kayak semua di provide gitu, pesawat, hotel. Lah kita kan sebagai perempuan kan mau yang kayak gratis gitu ya mau kan, otak kita kan otak-otak gratis. Terus tapi nggak boleh sama mama. Awas lu ya sampai lu operasi begitu gitu. Alasannya karena agama. Ya terus ya make sense lah, aku juga kayak oh ya udahlah, gini aja.
Kayak gini juga cakep. Iya dong. Gue udah yakin nih sama Mas Wisri, gue malu. Gue nothing sendiri gitu loh Bang. Kayak apa sih gitu. Tapi ketika ada tawaran endorse dari si klinik itu, boleh milih atau memang dipilih nama dia? Enggak boleh milih, jadi bebas mau operasi apapun apa gitu. aja yang lu pilih? Checklist dong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya. Iya. Apa aja yang pengen Hidung, diubah? hidung. Oke. Iya enggak deh, gue yang mau aja deh sama gue deh. Tapi di situ ketika emang orang tua enggak, elunya ada perdebatan enggak sama orang tua? Enggak ada. Kalau mama udah bilang enggak. Wah, berarti lu tipikal yang apa yang dia bilang iya deh harus. Iya, karena udah tahu batunya Kak. Kayak sesimpel kayak lu jangan dari kecil kan kita mama Agama. tuh iya agama ya. banget. Terus mama galak banget dari kecil gitu Ya. sama aku. Lu jangan lari-larian mulu, ntar juga jatuh. Ntar jatuh Iya, gitu. bener sih. Jadi dari kecil tuh udah kayak oh apa yang dibilang mama tuh kejadian. Apalagi seorang ibu kan. Iya. Ntar kan aku bakalan jadi ibu. Aku Woi. pengen anakku nanti dengerin nasihat aku Iya. pastinya. Kan lu juga gak mau anak lu berontak juga ya? Ya Nggak iyalah dengerin nggak lu mau. gitu kan. Apa sih lu Mi gitu? Nyebut nama gue dong itu. Itu makin kurang ajar, Akhirnya udah lah ya. Udah. Nggak diterima? Enggak Oke. mau. Berarti yang kemarin itu tuh mantan lu itu yang mau nikah bukan sih? Yang mau nikah? Itu Li. Enggak mau nikah. Kata lu mau nikah. Enggak ada. Siapa yang bilang mau nikah ya? Enggak ada. Enggak mau nikah. Nggak mau nikah. Lu nya nggak mau. Dianya nggak mau. Gue bingung lagi. Tuh, itu Dulu sempat ada obrolan. itu 5 tahun kan? 5 tahun. Pacaran kan? Pacaran. Ada obrolan sempat. Ada obrolan sampai sana, tapi gue nya kayak karena gue masih kayak pengen ngerintis banget. Terus gue lagi suka-sukanya kerja, gue lagi pengennya beli apapun yang gue mau dan yang lain-lain. Terus ketika ada orang yang pengen ajak gue nikah, gue tuh kaget. Terus gue nggak mau pada saat itu. Terus dia gimana? Dia sedih Oh. pada saat itu. Cuma ya mau Tercetus gimana? dari omongan dia dulu. Tercetus awal. dari omongan dia dulu. Abis itu ya udah. Oke. Nggak jadi, nggak mau karena akunya. Gimana? Aku nggak mau karena banyak hal yang harus aku pertimbangkan, karena orang nikah kan gak segampang itu kan. Iya, Yang iya. dibutuhkan bukan cuma duit dan yang lain-lain, mentalnya juga harus stabil. Betul. Kalau lo mentalnya nggak stabil, terus lo nggak tanggung jawab sama diri lo sendiri, siap. gimana tanggung jawab sama bini sama anak-anak lo ntarnya? Gimana tips menolak orang ngajak nikah biar dia nggak sakit hati? Ya itu waktu itu sakit hati lagi nih. Mana tipsnya? Oh kita ngomong selembut apapun kayak aku mau sibuk UN, aku mau fokus UN. Kagak UN juga. Nggak bisa juga. Kagak UN juga. Nggak bisa juga. Kayaknya itu mah emang kan ngerasa ditolak dong. Oh putusnya gara-gara Oh, lu enggak. nggak mau? Oh bukan. Putusnya emang udah nggak. Ya beda sudut pandang politik aja lah. Wah. Lu 01 dia 03 ya? Dia masih Fauzi Bowo aja. Udah lama banget. Udah nggak cocok aja. Dulu tuh gue mikir gini, kok ada ya orang cerai. Dulu tuh mikirnya karena kayak semua tuh bisa diobrolin tau gitu. Kayak semua kayaknya bisa diomongin. Pas kemarin gue baru tahu, oh ini ya alasan orang cerai tuh karena ada pikiran yang nggak bisa disatuin gitu. Kayak gue Tapi mikirnya apa? memang orang memang nggak bisa bersatu kan secara harfiah ya? Iya tapi kan komprominya kan. Nah itu. Yang Terpenting ternyata kompromi. nggak ketemu komprominya Oke. juga gitu. Jadi omongannya, ngobrolnya juga udah nggak nyambung, pemikirannya juga udah nggak nyambung, komprominya juga udah nggak nyambung, akhirnya nyakitin satu sama lain gitu. Yang nggak mau kompromi tuh lu atau dia? Mungkin sama-sama kali ya. Kayak gue ngerasa gue nggak mau kalah, dianya juga ngerasa dia juga nggak mau kalah sebagai laki-laki gitu. Jadi kayak oh nggak ketemu nih komprominya. Terus gue kan sebagai perempuan pengennya, perempuanku tuh kan bawel aja kan, kayak yang nyerocos aja, terus pakainya pakai perasaan dulu gitu, baru Iya. pakai otaknya. Ya udah umumnya perempuan aja menurut gue gitu. Kayaknya gue harus ketemu sama cowok yang lebih sabar, yang kayak lebih bisa nuntun gue kayak ini salah, yang bener tuh kayak gini gitu. Yang kemarin itu Oke. masih ego-egoan kayak orang jadi gue yang bener, api lu lawan yang bener, api. iya. Oh iya sih nggak kelar sih. Nggak nemu Nggak akhirnya. kelar situ. Oh jadinya udah kelar aja gitu kan? Dia kelar aja. Berarti sekarang single.
single. Ada yang deketin gak sih, Mi? Sekarang? Yang deketin. Ada. Ada? Abis putus tuh gue gacor. Gue bener-bener main kayak, terus. Kita main. Oke, Ketemu sama teman ini, teman ini, teman itu enggak kali ya? Oh enggak. Itu gue takut. Abang. Dua. Oh enggak gitu. Berlebihan. Itu berlebihan. Oke. Iya, kayak teman bawa teman, kenalan, teman bawa teman, kenalan gitu. Jadi kayak deket gitu. Nah sekarang yang intens ya deket. Intens ngabar-ngabaran deh kalau malam. Iya, kalau kabar-kabaran ada. Oh. Ini juga apa Entertain. Iya. Enggak, bukan entertain. Oh, bukan entertainment. Enggak terlalu suka kayaknya, ya enggak tahu jodoh ke depannya gimana, tapi kalau bisa jangan entertain. Berarti cowok yang ini lebih sabar. Sangat sabar. Tapi baru PDKT. PDKT udah lama. Ini masih PDKT. Oh, PDKT udah lama, ini masih PDKT. Oh, ini PDKT lama. Mi, lu tahu nggak PDKT adalah fase tertarik dalam sebuah hubungan. Masa sih? Iya. Kenapa tuh? Karena orang akan menjadi sempurna aja. Iya Pengen jadi sih. terlihat sempurna aja. Tapi mau ditutup-tutupin kayak gimana, bakal ketahuan juga. Apalagi kayak jangka waktunya lama kan, menurut aku. Justru yang kayak PDKT sebulan, 2 bulan, itu yang belum terlalu kelihatan banget dong. Emang bener-bener honeymoon phase aja dong. Nah, Kayak ini berapa lama PDKT-nya? 6 bulan. 6 bulan. 6 Kelamaan bulan sih, Mi. tuh. 6 bulan ya. Ini Aduh, gue bingung deh. lu nggak ada satupun dari kalian yang bilang ini mau dibawa kemana sih kita? Apa kita mau nyaman kayak gini-gini aja? Aduh, gue tuh salting kenapa ya? Kenapa? Ini kan baru dekat aja kan. Ini anak Jakarta ya teman-teman. Jadi kalau ada berita di luar sana gue deket sama di luar kota, bukan. Gue deket sama anak Jakarta. Oke. Udah ada obrolan ke sana, cuma kita satu sama lain kayak punya perjanjian atau kayak sadar satu sama lain bahwa no face no case aja gitu. Oh, kalau nggak ketemu ya udah gitu. No face no case tuh kayak gue tahu gue deket sama lo deket sama gue, tapi kita nggak usah ngumbar-ngumbar itu ke banyak hal gitu. Oh, gitu. Itu namanya no face no case. Oh, itu Gen Z ya? Iya. No face no case kalau nggak ketemu nggak apa-apa. Gue kemarin baru tahu. Gue baru tahu dari kemarin dari Oza Rangkuti ya. Kenapa? Ada namanya situationship. Iya, situationship. Hah, apaan lu, Ja? Situationship, apaan situationship? Tergantung situasi. Enggak, Bang. Kayak HTS. Ya HTS aja sih bilang gitu. Tapi Gen Z tuh tidak mengenal HTS. Situationship katanya. Iya. Oh gitu, banyak aliran baru ya di sini ya. Banyak pacaran aliran baru ya di sini. Tapi zaman abang sampai sekarang ada HTS kan? Ada. Oh, ada Cuma ya? namanya doang berbeda sebenarnya. Oh. Tapi kan lebih ribetnya HTS kan cuma kayak HTS gitu. Ini situationship kayak. gitu. Iya. Kayak apa gitu sekarang no face no case. No face no case. Apa? No face no case. No face no case. Gitu. Oke. Pun kalau mau ngupload ntar cuma segini gitu. Repot ya? Ya namanya Gen Z. Namanya Ngupload Gen segini, Z. lu Hudson. Pacaran sama Hudson ngupload segini. Nanti perempuan nanti laki. ya enggak. Apa namanya biar karena hubungannya sudah dia dewasa, akunya juga udah belajar dewasa kan. Jadi daripada terlalu di go public, daripada orang banyak yang tahu dan yang lain-lain ikut Oke. campur. Jadi mendingan kita sama-sama Oke, jadi intinya pacaran tapi nggak diumbar gitu. hah. Ya belum pacaran. Oh. Belum yang official gitu kayak pacaran gitu. Ya deket-deket aja dulu. Nah, ini berarti lu boleh deket sama siapa, dia boleh deket sama siapa, gitu. Nggak tahu ya. Itu kayak gitu boleh nggak sih? Nggak tahu kan itu diobrolin. Cuma kayak kalau udah satu gitu. Kalau dia? Kayak ya nggak tahu. Oh, tapi nggak apa-apa kalau dia deket sama cewek lain. Nggak apa-apa lagi kayak ya terserah. Tapi kalau jalannya dan ujungnya gue juga lo balik-baliknya ke gue juga.
Wih. Soalnya udah capek ya 5 tahun tuh kemarin kayak Iya. ngejagain tuh yang bener-bener yang aduh, udah gue jagain juga lu keluar juga tetap Oh, akhirnya. selingkuh yang kemarin? Astagfirullah enggak. Keluar apa nih? Enggak. Maksudnya keluar tuh kayak nggak bisa diaturnya juga gitu loh. Oh. Maksudnya udah dijagain yang yuk kita sama-sama kayak gini. Terus tapi gimana yang nyapu ini ya? Aku bingung sendiri. Nggak, dia nggak selingkuh. Oke. Emang udah berantem aja terus isinya. Jadi kayak nggak jangan nyambung. lah. Kalau ngobrol sambil berantem tuh kan nggak enak ya. Namanya juga ngobrol Iya. harus santai. Wis. Enggak, biar pakai santai kita minum teh cap Solo gimana? Mau dong. Dong. Mau dong. Ini ngobrolnya lebih asik kalau Lebih temenin asik minuman ini. yang manisnya legit. Gue mau Yes. pesen teh cap Solo lagi nih kayak kemarin. Mau dong Umi Atu ya. Ya, jadi minuman teh tubruk instan dengan gula asli dan langsung jadi. Jadi ini kan kita sekarang pesannya di sini. Mesen di situ. Ya, tinggal ketok-ketok, langsung kebuka. Kebuka. Nah, kebetulan teknologi baru, jadi wireless, ketok-ketoknya di sini. Oh wireless. Nah, tuh dijadikan nih ya wireless. Jadi ada koneksi Bluetooth antara meja sama itu. Bagus lah. Ini buat Umi. Kok wireless sih? Dia kan juga bisa dengar. Juga ya. Makasih ya. Makasih ya. Weh, keren. Ini boleh minum ya kita ya. Iya, langsung jadi nih, nggak kayak teh Bismillahirrahmanirrahim. tubruk zaman dulu. Wih. Karena teh cap Solo, cara buatnya gampang banget, tinggal seduh, aduk 8 kali langsung jadi. Kita cobain. Wah, wanginya teh tradisional sekali, coba. Enak banget. Enak sekali guys. Shadow bener. Ini namanya Wasgito. Mantap Wasgito. Tehnya juga kental dan ada sepat-sepatnya. Karena ini dibuat dari daun teh, melati dan gula asli. Wah, ini dia. Gue boleh ngerokok gak sih, Mi? Boleh. Boleh, Oh, aman aja, santai. Gila, gue tuh tahu lu dari udah pasti lah dari Lenong Bocah ya. Masih sih, bukan? Iya. Karena kan Bukan yang dari lapor Pak berarti? bukan Lenong Bocah. Heeh. Karena gue tuh zaman dulu TPI ya, pasti kan Lenong Bocah tuh lagi gila-gilanya itu kan. Iya, iya, Terus ada regenerasi yang pada akhirnya lu juga Iya, kan. betul. Ya kan? Heeh. Gue inget banget Lenong Bocah tuh ada Oki Lukman, Betul. Noval, Kak Noval, bener. Kurnia. Kurnia. Iya, bener. Noval. Om Noval. Terus kalau yang sebelumnya kan ada Bekti, ada Onsu, Kak Ruben. iya Ruben, terus Kak Olga. Dude Herlino, Kak Dude. Banyak. Iya. Apa Sanggar Ananda? Sanggar Wah itu Ananda. legend gila tuh Sanggar. Parah. Punyanya Kak Aditya Adit. Gumai. Betul. Itu di mana, di Gandaria ya? Oh enggak, sekarang di Manggarai. Oh di Manggarai. Sanggarnya di Manggarai. Nah lu tuh generasi yang abis Oki Lukman, berarti? Wah, jauh banget. Oh jauh banget. Dari Kak Oki ada sebelum-sebelumnya lagi masih banyak kayak Bang Ranggi, Oh Ranggi juga sana juga ya? Sanggar, Pomimin, Sanggar. Oke. Banyak-banyak. Abis itu baru aku. Gimana sih? Gue tuh penasaran ya. Gue pengen banget ngundang ke Adit tuh. Gue pengen tahu kayak orang tuh masuk gimana, Iya. apa yang harus dipelajari, apa ada berapa kurikulumnya gitu kan? Kagak ada Bang. Jadi di Sanggar tuh ada intensive acting, ada intensif modeling. Pokoknya ada acting, modeling, presenter, dancer, gitu-gitulah. Terus aku tuh yang actingnya langsung masuk ke acting. Jadi kalau biasanya kalau orang-orang yang mau masuk ke Sanggar, masuknya ke reguler dulu. Reguler tuh setiap minggu tuh beda Oh, materinya. semua pelajaran Kayak dapat. satu minggu ini acting, minggu depan nanti kita dance, Ya. minggu depan apa gitu. Nah kalau aku langsung ke actingnya. Nah belajar actingnya itu langsung improv. Oh ya? Improv. Jadi kayak diam kayak biskuat ya, diam. Diam. Jadi assalamualaikum. Yang gitu-gitu bukan? Bukan yang gitu-gitu bukan ya? Oh bukan. Ya tapi bisa kayak begitu bener. Oh, Itu kan casting. iya. Nah ini acting, langsung acting gitu. Jadi lawan-lawanan misalkan aku sama Bang Gofar nggak kenal nih, aku anak baru gitu. Terus Bang Gofar pentolannya gitu. Iya. Terus nanti pasti Kak Adit tunjuk pentolannya buat jadi ketua. Terus nanti Kak Gofar maju bawa cerita yang terserah mau ceritanya apa aja. Yang lain harus ngikutin. Nah yang lain harus ngikutin atau enggak nambahin konfliknya.
Anjir. Atau enggak nambahin surprise endingnya gitu. Oh, dibikin apa namanya, improv dari awal ya? Parah, iya. Jadi kita dibikin imajinasi, bikin cerita sendiri, ngulik, terus harus ngikutin dong, nggak boleh Iya. ngepatahin cerita Iya. yang udah Bang Gofar bikin Iya. gitu. Terus kalau yang menang dikasih cepet-cepet. Kalau Oh iya? kalau gede banget 500 gitu. Itu kan memacu Iya. anak-anak miskin seperti aku pada saat itu. Oh, jauh dari GBK ke Tambun. Lu Pada Tambun saat ya? itu iya. Jauh banget itu. Jauh banget. Itu masih naik motor bertiga sama papa sama mama. Oh, diantar. Diantar, Kenapa aku harus tengah. ikut? Kan bisa papa doang. Lah sama buktinya emak gue ikut sampai Karang. Oh iya. Jadi Oh, ada nyokap ya? papa aku mama Oke. gitu. Oke, Itu kalau bertiga. pakai helm 3 tuh jedak jeduk berisik banget. Kadang-kadang kalau anaknya suka tidur diikat ya. Atau nggak pakai Lu kenapa pakai kursi rotan sih depannya sih, Mi? pakai anjing. Tapi apa lagi? Oh, dan akhirnya oke, gue penasaran deh. Berarti ada perjanjian nggak sama si Sanggar itu ketika memang ada job dibagi-bagi? Pada saat Lenong iya, karena kan jobnya dari Kadit kan. Oh, Sanggar juga nyariin job? Iya. Oke. Jadi pas Lenong bocah itu semua Kak Adit yang ngedirect juga langsung. Jadi sama MNC kerja sama Kak Adit yang direct langsung gitu. Itu Iya. juga pas syuting Lenong 5 menit sebelum tag. Kenapa? Itu naskahnya dikirim WhatsApp sama Kak Adit. Oh ya? Iya. Saking kejar tayangnya banget Lenong tuh waktu itu karena ratingnya bagus. Aku kagak expect tahu itu Lenong dikenal orang. Iya. Orang jam 8 pagi siapa yang mau nonton? Iya. Ternyata banyak banget yang nonton dan banyak banget yang suka. Karena mungkin ceritanya seru kali ya, kayak cerita Malin Kundang yang main anak kecil, jadi nenek-nenek, jadi ibu-ibu. Ya kayak pawai sekolah, jadi Iya, polisi ya, Bang. betul. Iya. Mungkin dari situ. Tapi menurut gua karena itulah menjadi bekal lu ya di industri sekarang. Tektok-tekan lu cepet banget. Iya, Karena mungkin improv ya. dari awal. Iya, betul. Terus juga jadi kayak nggak kaget. Jadi orang improv apa sama senior, apalagi kan senior semuanya improv, ya kan? Kalau nggak dibekalin improv sama Kak Adit sama Sanggar mah kayaknya sulit dong. Oke. Nah, berarti sekarang masih di Sanggar? Maksudnya manajemennya? Enggak? Oh, Sendiri? enggak, sendiri. Itu pas udah 2000 berapa ya? Udah nggak sama Sanggar tuh udah 2020 ya? 2020 udah nggak sama Sanggar. 2019 ya. Dan momen apa yang bikin lu pecah di industri ini? Menjadi orang-orang yang dikenal lah. Dikenal ya. Awalnya bikin konten TikTok. Abis itu kan Covid kan, konten-konten Covid gitu. Abis itu karena gue giat, terus gue ngonten terus. Abis itu gue pernah nulis gini di second. Segala hal yang gue manifesting tuh sama Allah tuh selalu dikabulin, alhamdulillahnya. Gue coba nulis gini di second. Ya Allah, pengen banget deh main ke Lapor Pak. Karena Lapor Pak lagi naik-naiknya kan. Lagi kayak wah, semua orang nonton Lapor Pak gitu. Terus tiba-tiba gue diundang ke situ. Ke Lapor Pak itu. Terus abis itu perkenalan lah ceritanya nih on cam gitu. Om Andre tuh udah ngeliatin gue tuh udah senyum-senyum karena mungkin tahu kali gitu. Pernah nonton konten lu mungkin. Gitu. Terus abis itu Salim nanya dia, ini kamu siapa namanya? Terus di otak gue, kalau sosok cantik namanya kayak Aurora, Aurel gitu kayak udah biasa ya gitu. Di otak gue, siapa ya? Oh, pacarnya anak bapak gitu. Gue gak tahu nama anaknya siapa. Gue cuma tahu Om Andre punya anak cowok 2 gitu. Terus ditegesin sama Pak Dika, oh pacarnya Kenzi gitu. Iya, saya pacarnya Kenzi. Terus dimainin sama Om Andre. Besokannya diundang lagi, Kenzinya dibawa gitu. Itu spontan aja tuh keluar. Spontan banget. Wah, gila. Iya, dari situlah alhamdulillah kebuka tuh syutingan-syutingan yang lainnya gitu. Terus ke film, udah ke film gitu. Udah main film, Mi? Udah asik. Berat. Film apa, Mi? Banyak. Film pertama apa? Film pertama itu Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis dari Prilly.
PH-nya Kaprilly, Sinemaku. Yang main Prilly juga. Kaprilly, Kak Dikta, terus Kristo, banyak. Oke. Yang kedua? Assalamualaikum Baitullah. Oh. Itu juga drama. Lu jadi apa? Batu jumroh? Enggak. Askar, gue jadi askar. Jadi satpam cewek di sono. Gue kesel banget lagian orang. Berapa film sekarang, Mi? 4. Iya, 4. Tawaran banyak ya, Mi ya? Alhamdulillah iya. Terus soalnya senang. Di situ perannya selalu komedi, enggak? Enggak, drama. Wow. Drama. Jadi gue tuh nangis mulu. Cuma satu doang yang komedi banget, yang Gerbang Setan, ada film horor komedi gitu. Mainnya sama Pak Jarwo, Om Komeng, yang lain-lain. Iya, itu komedi banget. Sisanya drama justru. Gue nangis mulu pasti. Ada adegan nangis ya. Susah gak sih acting nangis? Susah sih. Awalnya susah. Awalnya karena pas itu film pertama yang sama Kaprilly. Ya. Itu gue jiper karena gue nggak di casting, satu. Yang kedua gue disuruh main langsung. Yang ketiga dapat peran yang berat banget. Punya mental issue. Berat banget dong. Kayak anjir, gue gimana nguliknya ini ya gitu. Terus lawan mainnya Kaprilly. Sempet riset gak? Riset. Terus lawan mainnya Kaprilly, Kristo, dan yang lain-lain. Pas reading juga udah pada kata gue salah tempat kali ini ya. Gue gimana ya? Lah kalau gue bego kan malu ya. Iya. Inilah lu diuji nih. Inilah gue diuji. Terus habis itu udah nih, gue tanya ke coach, ada coach actingnya, Om Rosa. Terus habis itu aku nanya, Om, ini aku kan komedi mulu ya, ini gimana ya kalau nangis? Susah banget Om, gimana ya? Terus disitulah kayak kalau Umi bisa, ini jadi nilai plus buat Umi. Kalau Umi maininnya komedi terus, semua orang udah tahu Umi bakalan komedi gitu. Terus disitulah, oh iya bisa. Terus pas scene gue, untungnya ya Allah, gue cuma minta ya Allah nggak ada kendala, nggak ada kayak lampu mati, lighting mati, keinjak orang, nggak ada deh ya Allah, gue mohon gitu. Di Palak Ormas. Lagi syuting di Palak Ormas. Udah izin belum nih? Jelek banget di Palak Ormas. Iya, terus abis itu ternyata alhamdulillah lancar. Gue bisa akhirnya. Ketika nangis lu mikirin apaan, Mi? Gue harus mikirin dan gue masuk ke dalam perannya. Oh, merasa menjadi si karakter itu. Sakit hati, terus kayak itu kan punya hubungan yang toksik. Ya sebenarnya nggak berat lah ya. karena relate pada Oh, lu mikirin mantan lu. Biar nangis mikirin mantan lu gitu. Itu ada. Berarti hubungan lu dulu toksik, Mi. Ya toksiknya Gen Z aja deh. Iya, ya udahlah ya. Emosi-emosian aja lah ya. Enjoy aja. Enjoy aja lah kita nih. Butuh waktu lama gak untuk nangis? Butuh waktu lama pada saat itu ya. Ngulik perasaannya susah banget karena gue sendiri, gue monolog sendiri. Bukan yang kalau yang film gue yang 2 itu kan tentang kesahabat kan. Iya. Berarti kan ada lawan mainnya dong. Iya. Kalau lawan main gue bisa ngebawa juga kan, gue juga ikut ke bawah gitu. Ini monolog. Ini gue monolog. Jadi itu yang lumayan agak susah. Ngulik diri gue sendirinya itu yang Dialognya banyak. banyak banget. One take tuh. One take, alhamdulillahnya. One take. Berat. Ini mah calon penerima piala Kalpataru ini. FFP kali. Oh, iya. Apa taruh? Apain kali itu? Kayak nggak nyambung. Oh iya. Enjoy kalau di film. Enjoy banget. Dan lu pengen menjadi peran yang lu suka yang seperti itu, bukan komedi. Apa aja sih? Gue pengen banget dapet peran kesurupan. Nggak, coba dah. Lu bisa nggak kesurupan? Gue tanya. Yang kayak bener-bener. Gitu kesurupan gak sih, guys? Enggak, kemabokan. Kecubung kan? Kayak sarapan kecubung. Susah tau Kak. Iya bener juga kesurupan ya. Tapi gue bakalan
orang nonton di underestimate TikTok banyak tuh. Yang musik-musik yang di apa di Jawa kan ada tuh yang tiba-tiba lagi joget mata Nari, melotot gini. iya. Kayak gitu coba lihat itu. Iya. Kayak boleh tuh. Gue udah belajar dari jurnal Rossi. Kemasukan ayam geprek. Nah tapi gue pengen itu sama action. Oh berantem Berantem gitu gue pengen banget. Wishlist gue. Ada nggak tawarannya? Kalau kesurupan ada waktu itu, cuma gue kayak belum berani. Gue takut orang ketawa, pokoknya kurang ajar tahu orang tuh kadang. Kenapa ya? Karena gue komedi kali ya. Kan gue ada film horor kemarin. Terus bawaannya ketawa aja ngeliat Umi nggak ada seriusnya. Masa orang gue udah usaha, tetap ketawa. Gue sedih ketawa. Kata gue kurang ajar orang-orang. Tapi dari nggak semuanya apa-apa. proses itu kan akhirnya lu ini ya apa bisa membeli barang-barang yang lu suka gitu. Amin. Iya. Amin ya Allah. Katanya barang mahal pertama yang lu beli tas Gucci. Tas Gucci betul. Yang clutch atau yang apa? Yang ada rantainya gitu dah. Oh yang klasik berarti. Yang klasik. Anjir. Yang Gocap. iya yang klasik. Lah, kayak disebut. Kayak langsung disebut. Gue siapa? Enggak ya di bawah segituan lah. Oh. Iya, pengen banget soal itu wishlist. Soalnya di HP, aduh HP gue mati lagi. Jadi di HP gue tuh ada setiap HP ada wishlistnya. Oke. Gue tuh punya di galeri tuh barang-barang yang gue mau. Ini semua tuh gue mau dari baju yang kayak gini aja. Gue taruh ke wishlist. Gue screenshot, gue taruh di namanya wishlist Umi gitu. Jadi sesimpel apapun itu, sesimpel sepatu yang harganya 3 juta, baju yang harganya berapa, Tapi itu jam. penting. Gue juga punya bucket list namanya. Jadi bucket list mimpi. Jadi mimpi apapun, nggak cuma barang ya. Misal gue pengen apa, Iya. gue bikinin list. Jadi tugas gue dalam hidup tuh centangin itu jadi satu-satu. Nah iya, gue juga gitu. Iya. Harus Gue punya. pengen bikin ini, pengen buat ini, pengen punya barang, nggak cuma barang ya, pengen bikin proyek apapun itu. Gue bikinin wishlist namanya bucket list mimpi tuh. Jadi tinggal checklist. Tapi itu seru tau. Seru. Jadi kayak macu kita, ini gue belum gue checklist nih. gitu. Ini harus gue checklist nih. Atau kayak ternyata gue nggak gue tuh nyatet ini ya gitu. Terus tercapai lagi gitu. Sesimpel gitu kan. Kayak makanya di catatan atau di galeri tuh gue selalu nulis apa wishlist gue tahun ini apa, wishlist gue tahun depan apa. Paling terdekat yang pengen lo checklist apa? Pengen punya Rumah. apa? Rumah buat mama dan keluarga. Wih mantap. Abis itu baru gue nya. Oh keluarga dulu. Keluarga dulu. Kendaraan udah punya. Kendaraan udah ada. Beli cash. Beli cash. Goks. Mobil apa? Nggak ada. Nggak ada bang. Next. Alphard ya? Enggak. Apa? Enggak, gue tuh orangnya tuh sangat suka mobil. Gue pengen tahu. Iya. Apa? Aku paham. Aku nontonin Green Boys dulu loh. Oh, mana? Zam. Liatin mancoy ya. Liatin mancoy. Bener lo kalau udah gini-gini kan. Jelek. Iya. Oh, Green Boys. Gue nonton banget. Berarti tahu dong kalau emang gue suka otomotif. Suka, kan. iya, Dan gue tahu. suka dengan orang yang memang membeli kendaraan impiannya. Gue suka banget tuh. Masih sih? Iya. Karena dia tahu apa yang dia mau, apalagi soal mobil. Jadi kemarin tuh tahun berapa ya? 2023 aku beli itu. Second baru. Second. Terus tapi waktu itu duit gue tuh pas-pasan banget. Pas banget gue beli, duit gue 0. Jadi Abis beli 0? 0. Oh. Terus gue lupa, gue kayak isi bensin gimana ya. Gue makan itu gue udah pernah gue ceritain mulu, kayak gue makan di Yoshinoya, ceritanya di PIM, abis beli tuh mobil. Mobil apa sih? Alphard. Oh ya Alphard kan. Iya. 2000? 2013, 14. Oh berarti yang udah 14 atau 13 nih? 14? Iya ya, yang gue udah ngerti facelift lagi. kan? Iya. Udah facelift kan? Yang udah transformer? Oh bukan, belum. Yang sebelumnya? Maaf. Iya, enak itu. Enak banget. Terus habis itu ya udah belinya Nih ya, itu. gue tuh dari semua mobil yang gue coba, Alphard yang generasi lu nih yang lu beli, itu tidur paling enak. Oh iya. Iya. Alphard baru nggak seenak itu.
Oh iya. Iya. Makanya gue tuh beberapa kali kalau teman-teman misalnya punya punya mobil van, pengen dimodif jadi captain seat, lu beli Alphard yang generasi ini deh. Joknya tuh enak banget. Enak banget sih. Ngedelepnya tuh enak Zelep banget. gitu ya? Iya, dan gue gampang tidur. Oh iya. Iya, makanya gue taruh di semua kan di supir gue taruh gitu, biar supir gue tidur lagi nyetir. Ngapain? Autopilot tuh mobil. Lu beli pala tiga gede. Iya, Kecil, tiga gede. tiga puluh. Iya segituan lah ya. Segituan lah. Tapi enak lah tuh mobilnya. Enak. Mau ganti tapi. Lu mau ganti? Mau ganti. Ganti apa lagi nih? Yang generasi terbaru. Generasi terbaru. Yang habis itu facelift. Tapi nggak yang terbaru banget yang Iya. sekarang ya. 2000 Nggak terlalu berapa? suka. Apa yang 2020. 15. Oh 20. 2000 ya segituan Pala 2017 ya gitu-gitulah. 700 lah. Aha. 775. Ya segituan. Wih, bener-bener kayak ini. Bengkel. Gua kayak di showroom. Saran gua, Tapi nanti kalau mau beli hubungin Bang Gopar aja ya. saran gua beli yang V6 tapi yang tipe executive lounge. Apaan lagi tuh? Ada Alphard yang itu. Ada yang tipenya kasta tertinggi. Iya. Mesinnya V6 V6. Tipenya tuh executive lounge. Bangkunya lebih lebar, lebih lega. Oh. Ya, bilang gitu. Ntar ya kita Pala 7 ngobrol. juga, Oh iya. 750-an. Iya. Oke lah tuh. Oke deh. Iya. Ntar kita ngobrol. Gitu. Gila. Tapi seru ya Mi, ketika membeli barang impian dari duit sendiri, seru Mi ya. Seru banget apalagi cewek. Karena kan stigmanya cewek nggak bisa ngapa-ngapain kan. Maksudnya stigma orang-orang Indonesia tuh cewek tuh ya cuma kerja jadi ibu rumah tangga Ya, atau zaman yang dulu nggak banget tapi sesuperior kan. Ya, itu gitu. Sekarang tuh menurut gue cewek juga lebih banyak yang independen dan yang lain-lain. Gue senang banget kalau ngeliat cewek bisa nge-achieve apapun yang dia pengen gitu. Dari Termasuk barang, kendaraan. dari aset dan yang lain-lain gitu. Meskipun habis itu isi bensin juga nggak tahu caranya gimana, udah yang penting beli udah. Yang penting beli aja dah. Iya. Nah, terus isi bensinnya gimana saat itu? Minjem duit mantan gua waktu itu. Gue telepon aja, gue gak punya duit. Tuh gede, lu berarti ke showroom. Gue ke showroom. Didampingi sama orang tua lo. Yang Yang nyetir berarti bokap. enggak, nyokap. Yang nyetir nyokap. Oh enggak, yang nyetir ada abang gue. Abang lo. Supir gue ya waktu itu ya, udah ada supir waktu itu. Supir. Lo sebelumnya punya mobil juga. Mobil apa sebelumnya? Sebelumnya itu Xenia. Oh, Xenia yang lama. Nggak tahu, enggak. Tahun berapa? Bang, nggak ngerti bang deh. Ya demi Allah dah, saya nggak tahu banget. Yang saya tahu mobil cuma mobil Legend. Oh iya, itu mobil Legend. Mobil Intel. Mobil Legend maksudnya, mobil Legend. Mobil Intel kan Xenia Avanza kan. Iya Xenia, Iya. tapi nggak tahu tahun berapa itu, putih waktu itu. Oke, diganti lah. Tuker tambah di showroom juga. Enggak tuker tambah, beli. Jadi Xenia masih ada. Xenia masih ada. Respect. Terus Xenia dipakai sama keluarga lah. Dipakai keluarga lah. Itu ya biar kayak kakak-kakakku kalau mau pakai dan yang lain-lain. Mobil gue juga kalau mau dipakai, kalau gue nggak kemana-mana ya pakai aja. Lu bisa nyetir? Bisa. Manual, matic bisa? Matic doang, nggak mau manual. Motor bisa dong? Nggak. Motor nggak bisa Nggak loh? bisa. Dari dulu nggak boleh bawa motor sama papa. Oh, Karena kayak anak takut. cewek kali ya. Iya. Terus gue kan juga pernah ketabrakan Pernah ketabrakan lo? sama abang gue. Tapi waktu itu abang gue dibonceng. nyetir, iya. Parah? Ketabrakan, parah. Orang mengsong bibir gue. Oh iya? Udah gini nih. Robek? Bengkak gitu, iya robek bengkak gitu. Itu udah lama? Udah lama TK. Oh masih TK? TK. Oke. Tapi kan jadinya begini. Lagi Iya, enjoy Pak. sama hidup ya sekarang nih ya? Iya, Enjoy Bang. kesinggelan lu, enjoy sama kerjaan. Parah. Kemarin tuh ya gue ada di fase yang pas putus tuh ada rasa sakitnya. Kayak kok putus ya gitu. Kok kayak orang yang gue kira bakal sama gue ternyata udahan ya gitu loh. Terus ada rasa kagetnya, rasa kayak gue gak nerimanya dan yang lain-lainnya bla 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 bla. Terus gue jalanin. Terus gue sekarang di titik dimana gue ngerasa bahwa gila ya Allah tuh bener-bener gak pernah yang namanya ngambil sesuatu kalau gak dikasih dengan yang lebih baik gitu. Oke.
kayak pada akhirnya gue nemuin orang-orang yang jauh lebih baik gitu loh. Dibandingkan yang sebelumnya. Kayak ya gue kenal sama siapa, terus dia lebih nge-treat dan bisa lebih ngehargain gue gitu. Terus ya udah akhirnya gue sekarang titik dimana gue bersyukur banget sama Allah. Oke, jadi apapun bersyukur loh. Betul. Yang lu dapat sekarang lu bersyukur, lu kenal sama siapa sekarang bersyukur. Iya, Iya. setiap sholat gue tuh kayak makasih ya Allah atas rezekinya. Rezekinya kan rezeki bukan berupa duit doang kan, sehat, Iya. temu sama orang Ya, baik, koneksi. teman-teman yang support dan yang lain-lain gitu. Itu kan suatu rezeki. Gue sama kayak lu ya, enjoy sama kerjaan. Tapi ke-enjoyan kayaknya. Sampai sekarang ya gini-gini aja udah single gitu. Ya maksudnya belum menikah. Iya. Tapi ada nggak kepengenan? Ada terus enggak lagi, ada lagi enggak lagi gitu-gitulah. Enggaknya kenapa? Kalau Karena dari kayak, POV laki-laki. enak nih kayak begini gitu kan. Ah. Enak-enakan begini kayaknya. Tapi ke-enjoyan gitu. Terlalu enjoy kayaknya. Oh. Iya. Tapi kalau pengen Ada pengen mah ada. karena apa? Kayak karena pengen ada yang ngurusin atau apa gitu. Enggak. Maksudnya gue bisa ngurus diri gue sendiri juga gitu. Gue pernah dapet pacar yang gue tuh di-treat kayak makan diiniin kayak ngapain gitu. Oh. Nggak usah gitu. Makan disandokin apa segala macam. Gue jadi malah aneh. Iya orang gak lumpuh. Iya. Disandokin. Tapi emang bener itu bener. Baju disiapin gue bilang ngapain aneh gitu. Malah bikin ribet. Ini ribetnya gini. takutnya lu gaji ya kalau kayak Iya. gitu. Nggak, maksud gue jadi ribet. Kan gue nggak pakai kaos yang ini ya gitu. Udah gue sendiri aja dah gitu. Berarti emang nggak nemu aja. Mungkin di cowok lain suka. Ada beberapa cowok yang kayak Iya suka digituin. Ya, Gue nggak biasa aja gue maksudnya kayak jadi malah aneh gitu. apa standar kayak lo suka banget sama cewek? Kalau dia apa? Gue bisa menceritakan apapun, bahkan itu hal yang nggak mau gue ceritakan ke dia. Tapi udah pernah nemu yang kayak gitu? Ya nemu pernah. Oh. Nemu. Jadi kayak gue tuh nggak malu untuk menceritakan apapun. Nggak Iya. ada batasnya ya? Nggak ada batasnya. Jadi gue anggap dia, karena kan ketika kita cerita kan, itu menjadi tempat aman dan nyaman kita kan. Iya betul. Dan untuk menemukan itu kan harus ada proses. Betul. Iya, makanya ketika udah ketemu kayak gitu tuh kayak wah ini nih gitu. Tapi nggak jadi juga. Nggak jadi juga. Karena gue orangnya ini sih, gue tuh nggak punya teman untuk cerita. Laki-laki tidak bercerita. Iya, gue tuh makanya cerita sama orang yang gue deket. Itu pun juga gue filter. Jadi gue tuh orang kalau ada apapun jarang banget cerita. Jadi ketika ada orang yang bisa bikin gue ceritakan apapun itu kayak wah ini nih. Tanpa gitu. dipaksa. Tanpa dipaksa. Lo nyaman tuh. Dan tanpa malu, tanpa takut untuk dia nganggap gue kayak gimana gitu kan. Ya udah. Nah ketika menemukan itu kayak cintai dia. Oh. Iya. Cuma kadang-kadang kan kita dablek aja ya. Boys will be boys aja ya lo ya kak. Kita dablek aja gitu. Tapi sekarang apa yang pengen lu hajar-hajar dalam kehidupan ini, Mi? Selain karir ya? Apa contohnya? Iya maksudnya? misalnya lu pengen nge-build apa gitu kan dalam diri lu. Tadi kan beli rumah. Iya untuk itu nyokap. rumah. Untuk nyokap apa nih? Gue pengen 5 tahun lagi tuh gue Umi menjadi seorang yang apa gitu. Yang lebih dikenal lagi, lebih punya program TV atau ya pokoknya banyak program sendiri, film juga jalan, jadi semuanya jalan. Nikah mungkin ya, karena udah 5 tahun lagi tuh umur gue udah 29, mungkin nikah. Lu 2001 berarti? 2001, 24 tahun ini. Nikah berarti targetnya adalah 5 tahun lagi. Itu paling lama lah ya, paling lama ya. Olahraga makin sering. Golf makin sering. Iya asik tahu. Enak sih main golf. Enak sih main golf. Enak banget. Gue tuh lumayan agak ada introvertnya kan. Jadi gue harus punya waktu dimana harus sendiri gitu loh. Kayak kalau udah 1 minggu ini kayak aduh rame banget, gue udah main banget nih, udah ketemu orang banyak dan yang lain-lain, harus punya waktu sendiri yang dimana gue bener-bener gak mau diganggu gitu. Terus golf tuh salah satu healingnya menurut gue, kayak gue sendirian. Menikmati sendirian. Karena kan golf adalah melawan diri sendiri kan. Itu yang gue suka dari olahraga itu. Kan orang pasti kayak yang gak terlalu suka tuh, ya lu bosen gak sih gitu? Lu ngapain mukul-mukul doang terus capek gak sih gitu? Terus gak bergerak kan. Itu kan olahraga yang kayak diem tapi capek banget.
Capeknya? Capek banget Kak. Itu Oh, gue tuh capek ya? iya. Kalau nggak salah tuh ngebakar berapa kalori gitu. Capek Cuma- swingnya atau jalannya? Apa dua-duanya? Capek nge-swingnya, terus kan Oh. ngeakurasi bolanya dan yang lain-lainnya kan harus mikir banget ya. Kalau golf tuh menurut gue, terus lawannya diri sendiri. Kalau kepukul senang sendiri, nggak kepukul kesel sendiri gitu loh. Oh, Jadi bisa jadi seru. ngatur tempo, rasa. Udah nggak apa-apa, nggak usah marah, nggak apa-apa Mi, kita coba lagi. Gitu. Oh, lu tuh introvert banget ya? Introvert banget kagak, tapi ada intronya banget. Gue tuh anxious gitu kalau misalkan gue jalan ke mall, gue harus nelpon orang. Kalau nggak gue harus pakai earpod. Karena Karena gue nggak suka Oh. bukan nggak suka tapi kayak gue Keramaian awkward gitu. kikuk kalau yang orang ngeliatin gue, orang kayak ngeliatin gue dari gitu-gitu, gue awkward aja ya gitu, takut aja. itu gue alamin sih, gue kalau misalnya ketemu orang banyak ya, misalnya udah satu hari dalam full day itu tuh ketemu sama orang, gue 3 jam sekali gue harus cabut dulu gitu untuk kayak sendiri gitu kan. Kayak kemarin gue ada pameran gitu kan, mobil, ketemu banyak orang tiap hari, apalagi gue buka booth, gue bikin mobil beberapa termasuk mobil Bang Komeng, gue Iya, pamerin iya, di situ iya. kan. Wah, gue harus masuk ke ruangan dulu, cuma sekedar lihat scroll handphone. Udah nggak mau diajak ngobrol. Ngecas energi kan? Iya, sejam lagi gue balik lagi. Iya. Itu penting tau. Udah Penting nggak banget. mau ngobrol gitu, udah diem aja. Penting banget itu. Iya, kayak energinya udah ke ini banget. Kecas Kan ada banget. kan orang yang suka dengan keramaian, energinya Iya. didapat karena dia rame. Rame Wah, dari gue orang-orang gitu. Sulit lagi. Masalahnya kita Mi, kerjaannya tuh di sini, yang memang harus ketemu orang. Iya harus ngobrol gitu kan. Oh, lu dibayar sama orang. Lah gue Iya bener. pengen nonton Umi biar gue happy. Betul. Lah kita kan dia nggak peduli ya kita lagi ada masalah ya. Lagi sedih apa enggak, lagi galau apa enggak. Iya, itu tuh kadang-kadang suka anjing gitu. Cuma ya mungkin karena kerjaannya udah begitu, jadi di luar kerjaannya nggak mau yang kayak gitu banget. Setuju gua. gitu. Jadi makanya pelawak tuh banyak yang lebih introvert kan. Ya. Karena ya mungkin udah capek dengan kerja ngehibur orangnya gitu. Dia butuh waktu buat ngerilis semua perasaannya menurut gue. Gue selalu punya sudut pandang lainnya ketika ada pelawak yang dibilang sombong sama orang atau angkuh atau arogan. Iya. Gue tuh selalu punya sudut pandang lainnya. Gue yakin banget dia capek. Iya. Cakwe kali, cakwe. Dia cakwe nyender mulu. Sama deket gue bantal gitu. Udah pada kisut. Cakwe maghrib lagi. Dia cakwe banget ya. Karena orang tuh punya asumsi kalau ketemu pelawak, bang lucu dong, pengennya dibuat ketawa kan, padahal kan ya di luar panggung ya dia manusia aja. Iya. Iya sih. Lu suka sebel nggak sama orang yang ekspektasi tuh kalau ketemu lu tuh harus lucu gitu? Ya suka sebel lah orang kalau ketemu gua. Umi, pantun kali. Masuk lagi jalan pantun. Orang suruh enggak semuanya pantun lah. Gue kemarin deh, gue kadang-kadang nih Mi, ya. Bukan kadang-kadang, sering kalau misalnya capek banget mulut gue tuh kayak tai. Gimana? Kemarin pameran. Sebenarnya nggak apa-apa juga, cuma entah kenapa mulut Gue gue lagi kayak capek tai. aja kali Iya. ya gitu ya. Foto, orang minta foto. Anaknya disodorin, Pak, minta foto. Tunggu. Adik, kamu tahu saya? Enggak. Ngapain foto lu kalau nggak tahu? Bapaknya sini. Kadang-kadang gue suka sebel ya, kayak kenapa anak lu yang nggak tahu gua Lu disodorin disuruh. suruh foto gitu kan. Tapi pas udah capeknya hilang, baru positifnya keluar, ya mungkin aja bapaknya emang senang sama gua. Iya, tapi dia nggak pengen berani. anaknya itu sama. Iya. Cuma Tapi karena lu capek, outputnya jadinya Karena mulut begitu. gue kayak tai aja. Iya. Cuma yang lebih nyebelin kalau orang udah minta foto tapi dia nggak tahu kita siapa. Oh iya, lu pernah? Kayak pernah lah kayak foto ya gitu. Terus siapa ya namanya lu? Siapa namanya? Lu kenal gak sih? Foto doang. Jadinya itu yang gue tuh kayak takut gitu loh sebenarnya. Jadi Iya. agak anxious gitu. Lo beneran pengen foto sama gue karena lo suka sama gue atau lo kenal, atau emang kayak gimana ya gitu loh. Karena aku nggak suka ada, bukan nggak suka ya, tapi kayak nggak nyaman aja kalau ada obrolan yang kayak itu siapa sih gitu. Kan banyak kan yang kayak orang minta foto terus tapi yang misalkan teman yang nggak kenal tuh kayak itu siapa sih,
kenceng banget kata gua. Sini aja deketan nih. Pelan-pelan sih ya. Iya, Pelan-pelan terus sih ya. Kan enak ya. Ini iya. itu siapa sih? Kenceng banget. Kekencengan, Mbak. Oke, jadi kita takutnya nih dipotong ntar jadi, oh ini sombong, Iya, Umi iya, sama Gofar iya, nggak mau iya. difoto. Enggak, kita senang banget. Seneng banget, seneng banget. Interaksi sama orang senang banget. Cuma ada beberapa hal-hal yang lucu kalau Iya, lagi itu foto. itu sebenarnya nggak ngeselin Iya. tapi Lucu. lucu aja. Satu adalah dia nggak tahu kita siapa. Kedua dari gua ya, Ah, kalau orang minta foto yang lucu, selain anak tadi ya, adalah ini gimana nih handphone lu, gimana handphone lu? Gua nunggu lama gini. Udah di selfie aja, selfie. Timer. 10 lagi, 10, 9. kan kita akord ya kayak ini ngisinya biar apa sih, biar kayak gimana sih? Satu lagi ada. Ah, Lagi jalan buru-buru mau balik nih. Iya. Bang foto dulu. Ya memori penuh. Dia gini, hapus-hapusin. Bentar ya bang. Iya, Abang bentar gitu. Hapusin. Ya Allah. Mau gue tawarin handphone gue, ada handphone gue aja dah gitu. Tapi dulu waktu itu juga ada lucu-lucu banget tau orang tuh Iya. kalau minta foto ya ada Iya. aja. Ada yang minta foto tapi pakai HP gua. Hah? Ayo kita foto-foto terus gua tanya dong HP-nya mana? Pakai HP kakak dulu aja. Hah? Kita nggak temenan. Nggak pakai HP gue. Wah gue ada satu nih kemarin nih gue lagi capek juga mulut gue. Tai yang mulut gue keluar Iya. nih. Cowok minta foto. Bang minta foto, gue lagi capek banget. Jangan pakai kamera beauty. Oh iya bang. Dia pakai efek. Iya. Jadi bibir gue merah, gue tirus gitu. Dia pakai kamera beauty. Makanya handphone dia tuh seraya. Tapi menurut gue tai aja. Tapi jatuhnya lucu, pada ketawa. Lucu. Pada ketawa. Apalagi kalau gue ketemu ibu-ibu, itu lucu banget tuh ibu-ibu. Kayak, ya Allah Neng Umi, Masya Allah cantik ya kan. Ibu-ibu orang yang nggak bisa kita lawan, Iya, kan? iya. Iya ibu, iya cium dulu cium. Iya ibu, iya nggak apa-apa. Gue mau gimana? Dia cium. Terus apa nih lucunya? Ibu punya anak laki, mau nggak dikenal? Terlalu cepet gitu ibu, gitu ya. Gue bingung bang responnya. Wah kemarin gue ke luar kota. Ada supir tuh minta video gue. Supirnya nih. Ya ini bersama Bang Gofar. Gue lagi capek, bayangin malamnya kerja, balik jam 4 subuh. Jam 8 tuh harus ke bandara. Lagi gini-gini, ya ini Bang Gofar. Dia ngomong gini, Bang, yel. Lah, yel apaan? Yel. Gue lagi capek, yel apaan sih? Yel Bang, yel. Lah yel. Tanya Jun. Aduh ya Allah. Ini kita gini, hai guys, kita udah sama Bang Gofar. Bang yel Bang. Emang tadi gini, Bang yel. Yel apaan sih? Yel apaan? Gue mau ngapain? Disuruh yel jam 8 pagi. Ya yelnya apa juga nggak tahu. Ada mas supir kali ya. Mas supir semua harus bersatu. Supir travel semua harus bersatu. Ada mas supir kali. Gue nggak tahu. Yel disuruh yel pagi-pagi. Maksudnya nggak apa-apa, tapi asal tahu timing aja bang. Iya, gue lagi ini nih. Nggak Bang, semua. Bang, yel. Lah yel apaan gue? Waduh kocak banget itu. Kalau ketemu orang tuh kocak-kocak banget. Kocak-kocak banget. Terus Iya. mereka juga kadang suka punya mulut yang nggak difilter juga. Lah Umi aslinya kecil banget ya. Ya zoom aja nih, ibu giniin. Kadang gua gituin nih biar ibu gede, ibu giniin deh. Kadang kalau gua kayak lagi keselnya gitu. Iya. Adalah Umi kurus banget ya aslinya. Iya bu, model, yang namanya model gini. Sama nggak tahu ya gue. Sebenarnya ini kita lucu ya, bukan masalah nih. Tapi lucu banget. Satu, gue paling kocak nih. Salah satu yang paling kocak adalah lagi foto. Ya. Satu cekrek. Ya udah bang, ganti gaya. Lah, ganti gaya. Ngapain ganti gaya? Udah gini aja saya mah. Disuruh ganti gaya. Gaya bebas. Lah gaya bebas. Lucu banget tau. Kocak-kocak Kalau tahu, kocak-kocak. ibu-ibu tuh best menurut gue. Iya. Lucu banget. Ibu-ibu ya. Ibu-ibu. Tapi fans lu tuh kebanyakan apa? Ibu-ibu. Ibu-ibu justru. Ibu-ibu justru. Ada ibu-ibu yang pas ketemu gue nangis kayak, Umi ya Allah, ibu udah lama banget nontonin Umi. Umi yang jadi anak yang sukses ya nak. Gitu. Gue kan juga kayak, iya ibu terima kasih ya ibu. Iya.
ibu, ya Allah gitu. Gue bingung responnya gue gimana. Tapi makasih ya ibu, terima kasih banyak gitu. Umi, yel dong Umi. Gue cari lagi mas ibu-ibu. Lagi nangis, Repot. lagi nangis disuruh yel. Adik, lu tanya gak kenapa? Ibu kenapa nangis gitu? Karena dia terharu kayak nontonin gue tuh dari gue zaman kecil, terus sekarang gue udah gede. Lihat perjuangannya, wah tuh keren sih. Dia merasakan ya, Iya, empati ya. parah. Terus banyak yang kayak anak-anak kecil tuh. Nah anak-anak fans gue juga banyak anak kecil kayaknya dari Lenong kali ya. Iya. Banyak yang kayak mama itu gitu. Gue tuh sampai sekarang gue tuh nggak percaya kalau gue tuh dikenal sama orang, Kak. Kadang gue tuh suka kayak ke pasar Ya. atau kayak ke Ya. tempat yang kayaknya orang tuh udah pasti kenal gue gitu. Gue datang aja, gue nggak pakai masker, gue nggak pakai apa Ya. gitu. Karena di otak gue tuh sampai sekarang emang nggak semua orang tahu gue deh Ya. gitu. Itu sebenarnya masalah, nggak tahu ya masalah apa enggak ya. Bagi gue tuh kayak gue merasa bahwa gue Gofar yang dulu sama yang sekarang beda cuma satu, lebih wangi aja udah. Lu Udah, banget dulu. sisanya mah sama aja. Gue merasa gitu. Iya, Misal lagi iya. jalan kemana, jalan kaki aja udah kemana atau ke bengkel aja sendiri. Gue suka Iya. banget ke bengkel sendiri. Ngapain belanja ini belanja itu, Iya, segala iya, macam. iya. Seru aja gitu. Kadang-kadang kayak, tapi emang ini yang harus gue sadari sih ya. Iya, Nggak lebih bisa aware kan. segitunya, iya. Karena udah kadang-kadang nggak nggak bisa kayak apa sih orang yang belanja juga, nggak bisa kayak gitu kan. Tadi kena sombong kan, Gofar sombong banget. Iya benar lebih aware kayak gitu. Ada gitu-gitunya. Cuma sampai sekarang gue masih nggak tahu ya, kayak nggak ada yang berubah ya. Kalau mau makan pecel lele lah ayo, makan di warkop juga ayo. Warkop Polim dong. Asik Lu deh. dong main warkop PWK udah. Udah ya? Warkop Polim dong main. Boleh. Buka di Bogor. Gue ke Bogor nih. Terserah lu, di Polim juga gak masalah. Polim. Paling mau Polim Polim. ya? Ajak gebetan yang itu yang mau jadian tuh, yang biar gue kenal Mi. Yang jadian tapi gak dipublis. Ya, Mi kenal. Lu Bogor sekarang mana? Tambun, masih Tambun. Ada Tambun. Dekatan Polim apa Bogor? Ya itu Polim lah. Dekatan Polim apa Polim? Iya. Ya udah, Pangpol. ayo kapan main? Bener ya? Iya. Ya aku ikutin abang deh. Ntar. Ajak iya. Kan no face no case, Iya, gak boleh. iyalah. Gak udah aja. Berarti kalau misalnya foto sama dia, lu story pernah ada dia gak? Gak pernah bikin story. Jadi kita emang bener-bener janjian bahwa ya kita nggak boleh satu sama lain, nggak boleh bikin story. Kalau story dia megangin handphone gitu. Maksudnya? Lu story sendiri yang megang handphone dia? Enggak juga? Enggak juga ya, sendiri aja. Dia gak kelihatan? Dia nggak kelihatan. Nggak ada yang kayak gue misalkan gue fotoin juga misalkan gini nih, terus kelihatan pundaknya juga nggak boleh. Kan suka ada yang misterius tangannya doang Iya, kelihatan. Lu gak mau? Wah. Sampai gila. soon ya, sampai bener-bener kayak kita udah di titik kita mau nikah atau misalkan ke arah yang serius gitu baru. Dia pernah gini gak? Sekali-sekali dong storyin aku, gak pernah? Nggak pernah, karena dia dewasa banget. Itu yang kayak gue suka. Oke. Umurnya jauh di atas lu? Nggak jauh sih. 70? Enggak. Di berapa range-nya? 60? 50? Kayak kijang lama. Kayak kijang doyok. Kalau tuh 70-an terlalu lama tau. 30? Iya segituan lah. Oh, tapi kan umur nggak bisa menjamin kedewasaan lah. Mungkin emang dia orangnya udah dewasa aja. Iya ya, mungkin dia udah punya turning point di mana dia udah bisa jadi dewasa aja gitu. Jadi Nyokap kayak udah kenal? Udah kenal. Udah ketemu? Udah ketemu. Lu udah ketemu nyokapnya dia? Udah ketemu. Wih, Instagram dia apa sih? Nggak ada. Masuk ada. Dia nggak main sosmed. Wow. Dia nggak main sosmed. Jarang-jarang orang nggak main sosmed, Mi. Jarang kan? Iya. Jarang banget nemuin cowok yang kayak dia punya sesuatu nge-achieve apapun gitu-gitu tapi nggak dipamerin Dia dan nggak ada lain-lain. sosial media apapun. Facebook ada dong. Wah, kayak mau COD musang. Harus punya Facebook. COD jam tangan apaan? Enggak dia sangat amat tertutup. Introvert aja. Oke. Tapi seneng, gue tuh Tapi seneng. punya Tinder dia? Hah, Bumble enggak? takut deh gue. Ya nggak tahu. Oh. Enggak lah kayaknya. Lu pernah main Tinder gak? Bumble? Pernah? Pernah abis Gua juga putus gue main Bumble. Waktu itu gue pernah cerita nih ya. Ya.
gue suka banget nih sama cowok ini kayak di Bumble. Kayak tipe gue banget. Match nih. Match. Tiba Kan Bumble Iya. tuh kan matriarkal ya. Harus cewek dulu yang gerak. Cewek dulu gitu. Iya. Terus ya udah gue say hi. Habis itu gue udah suka banget nih kayak maksudnya ayo nih kita chatan gitu kan. Iya. Masuk gue dimarahin sama dia gini. Lain kali jangan foto pakai lain kali jangan pakai foto artis ya. Maksudnya gitu. Hah? Disangka Kata gue, ngibul. Dikata ngibul maksud gue lu tanya dulu apa IG Iya. gue. Habis itu gue di unmatch. Ini sama persis sampai yang gue alami. Sebelum gue pengen lagi dong nih abis. Nih ada nih. Ada biar satu lagi. Assalamualaikum. Oh ya langsung jadi emang. Keren banget. Ini emang vending mesin di sini. Oh iya. Tapi udah agak cair sih batu esnya. Iya, Kayak nggak dari apa-apa. tadi. Duh, tadi gopar gak ketok-ketok nih. Gopar gak ketok-ketok nih. Gua akan temuin orang itu di Bumble. Kalau dia nggak tahu gua. Betul. Betul banget. Yang tahu, ini Bang Gofar bener banget nih. Nah, udah nggak ngomong lagi gitu. Tapi mostly cowok-cowok yang deket sama gue. Tapi kan ini kalau yang serius gini kan dikenalin sama temen kan. Iya. Kayak dari teman ke teman. Dia tuh nggak tahu gue siapa. Dan Kayak lu kebanyakan. lebih suka. Dan gue lebih suka karena kayak berarti kan nggak ada sesuatu yang dari awal dia incar Yeah, atau kayak gimana kan. Dia emang pure emang pengen deket aja sama gue Yeah. gitu. Itu yang gue lebih suka. Di Bumble berapa orang yang lu temuin yang akhirnya ketemu? Nggak ada lagi. Sama sekali nggak ada? Nggak ada. Oh cuma match-match doang? Match-match aja. Soalnya gue disuruh sama teman gue kayak dulu daripada uring, lu cari aja laki banyak tuh, lu lihat muka-mukanya. Tapi Wah, tuh kayak ajaib-ajaib sih tuh. ajaib tahu, aneh-aneh kan ya. Kadang aneh-aneh beneran deh. Gue pernah ketemu orang bisa ngeliat setan. Lagi makan gini. Lah, kenapa? Hah, kamu bisa lihat setan? Iya. Ya, ntar aja ngomongnya bisa nggak? Makan dulu, gue bilang. Begini. Di Lu nggak ilfil bang? Iya ilfil. Cuma kan gue orang pengen tahu ya. Gue tuh orang penasaran. Dari kapan bisa lihat setan? Gitu-gitu gue tanya-tanyain. Gue tuh orang penasaran. Hal-hal yang aneh tuh gue suka. Jadi gue tanyain terus. Jadi kita malam itu ngobrolin klinik. Anjing aneh Nggak ada banget. ngobrol PDKT, klinik aja. Klinik aja udah. Dia ajaib sih. Bisa tahu ini itu segala macam sejarahnya dia, segala macam tempat-tempatnya di mana aja. Gue penasaran kan. Tapi beneran bisa. Nggak tahu. Cuma gue suka aja dengan orang-orang. Tapi nggak jadi akhirnya. Enggak. Ya aneh lah. Pertemuan kedua sih nggak ada. Sekali aja. Sekali aja ya. Cukup sekali. Tapi ya kemarin-kemarin tuh gue tuh lumayan agak aneh loh sama cowok-cowok sekarang. Kenapa? Ya gue nggak tahu sih cewek juga kayak gitu apa gimana ya. Kayak misalkan ya, gue deket sama cowok. Terus habis itu kita intens nih chatan, tiba-tiba hilang. Terus pas hilang, nggak lama jadian sama cewek lain gitu. Maksud gue tuh kayak, oh ya oke. Ntar ada lagi yang nge-follow gue duluan, terus habis itu ngechat, nge-reply dan yang lain-lain, muji gue bla 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 bla. Terus udah lumayan kayak chatan, tiba-tiba upload sama ceweknya ternyata udah 2 tahun gitu loh. Kayak Nggak, kenapa kayak gitu? iya, kayak kenapa ya ada yang aku mau ini dulu nih, mau off sosmed dulu gitu. Aku nggak mau main IG lagi, aku nggak mau main TikTok lagi dan yang lain-lain, tiba-tiba ngupload sama cewek gitu loh. Kayak cowok sekarang tuh udah kenapa ya? Menurut gua iya semacam ghosting, tapi lebih tepatnya dia tuh lagi mengisi waktu luang aja. Gitu. Sama kayak selingkuh kan bukan mencari siapa yang terbaik, tapi sekedar beda doang. Gitu. Sama kayak gitu konsepnya. Gue pengen yang beda-beda aja. Gue pengen ngelakuin isi waktu luang gue dengan orang yang berbeda gitu kan. Iya. Cuma masalahnya mungkin yang sering terjadi adalah dia tidak mengkondisikan dari awal. Oke, kita sekedar ini aja ya, sekedar chat doang ya, nggak lebih gitu kan. Jadi ketika memang gue sama orang lain ya udah, lu nggak usah no hard feeling aja gitu. Tapi gue nggak sedih lagi kalau kayak gitu. Kayak udah lumayan banyak ya yang kayak gitu ke gue. Dan lu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Soalnya pas gue lihat, oh ya bukan market gue aja kali ya. Ada yang artis gak? Iya. Cacetan sering? Enggak sih. Nggak ada? Enggak. Ada juga beberapa yang gue yang nggak cocok. Terus gue kan jeleknya di komunikasi kan. Jelek Kayak kenapa?
jelek karena kalau gue once gue kasih tahu nih orang nggak ngedengerin gue, kedua kalinya gue cabut, gue tinggal. Oh. Jadi gue tuh udah nggak mau sama orang yang. Tapi bagus Mi, lebih gak capek lu nya. Iya, karena gue udah nggak mau sama orang yang istilahnya bisa gue dekor gitu loh. Iya. Kayak gue ajarin lagi, gue kasih Ngapain? tahu lagi, capek banget. Iya. Lo udah gede, harusnya tuh lo mikir, apalagi lo cowok, tanggung jawab sama diri lo harus tahu boundariesnya semana dan yang lain-lain gitu loh. Jadi kalau ketemu sama cowok nggak waras sama bego tuh gue capek banget, gue udah nggak mau, budak bolot. Lu tinggal aja atau ada kalimat ini apa namanya terakhir gitu? Tinggal aja. Gue nggak balas chatnya. Oh, udah diemin aja. Gue diemin aja. Nah itu mungkin yang dirasain lu ketika ada cowok yang ninggalin kali. Iya mungkin ya, tapi kayak gue kan nggak maksudnya abis itu gue nggak yang dapet Upload sama cowok orang lain. Bukan, abis itu gue gapnya tuh lama-lama, kayak abis itu udah nggak deket lagi, baru deket lagi gitu loh. Emang gue emang pure sama dia, berarti gue emang nggak mau gitu loh. Berarti memang lu memfilter orang-orang yang masuk ke lu. Jadi kalau misalnya udah ini bakal ngabisin energi gue nih, di-cut aja udah. Iya, dan lumayan susah bang nyari cowok yang secure sama dirinya, apalagi dekat sama cewek yang dia rasa tuh independen dan kerja banget. Oh banyak kayak gitu ya? Banyak kayak gitu ya. Kalau gue Minderan ngerasain gitu ya? Nah iya, jadi kayak kalau nggak minderan NPD Wah, ketemunya. Iya. Dia yang udah Iya. bener-bener nggak mau kalah, nggak mau salah gitu kan. Males tuh. Males banget. Susah banget sekarang nemuin cowok yang. Wah Umi udah punya Alphard, gue masih punya Miosol. Sulit. Harusnya mah apa ya? Iya, ajar aja ya. Iya, Kan Miosol bisa taruh Alphard masukin dalam. Jalan bareng. Ya Umi, tepuk tangan buat Umi, mantap Umi. Sekarang Umi kita masuk ke segmen STMJ, subscriber tanya, mari jawab. Oke. Yang pertama Umi, Masya Allah jadi lebih cakep. Wah mantap. Tutor glow up Mi, pengen buat mantan nyesel juga. Widih. Oh ini cewek berarti nih. Cewek ya. Iya. Tapi bang, gue nggak tahu apa yang ngebuat gue berubah. Ini nggak pick me, demi Allah gue nggak tahu. Kayak gue kan takutnya ada anjir Ya, pick me apaan banget sih sih ini lo, pick me? iya najis gitu kan. Iya. Nggak, ini gue nggak pick me, gue bingung kayak. Tapi itu disadarin sama teman-teman gue yang deket banget justru sama gue juga kayak. Aura tuh beda banget. Mungkin karena satu gue bahagia. Iya, baru mau bilang happy kali. Happy. Yang kedua gue lebih sayang sama diri gue. Itu kayaknya nggak bisa dipungkiri deh. Kayak ketiga gue udah nemuin diri gue. Kayak ketika gue udah nemuin diri gue udah full sama diri gue udah ngerasa cukup sama diri gue, baru gue bisa ke orang lain. Menurut gue gitu sekarang gitu. Mungkin itu ya. Terus gue mungkin lebih gemukan, lebih fresh gitu. Terus lebih kayak outfitnya dan yang lain-lainnya tuh dijaga banget. Happy gitu. aja karena lu lagi menikmati hidup banget. Parah. Orang yang menikmati hidup tuh effortless untuk ngurus diri sendiri. Kayak udah auto aja. Iya, bener. Auto aja. Dulu kan kayak ngapain sih cuci muka gitu, ngapain sih mandi kalau gue ya. Atau ya pas punya pacarnya yang mungkin nggak pas kali ya, yang kayak ngebuat pikiran tuh kayak setiap hari tuh kayak aduh berantem apa lagi ya, aduh Oke. masalah apa lagi ya, aduh gue takut nih sama dia, gue ini nih ntar berantem gitu kan, itu nyumbat semuanya Iya, menurut gue. iya. Energinya habis di situ. Makanya Sun kalau gue pacaran lagi, gue pengen punya orang yang kita udah sama-sama bisa discuss aja. Nggak mungkin hubungan nggak ada konfliknya kan. Justru harus ada konfliknya biar tahu satu sama lain Iya. gitu. Tapi yang bisa bikin gue grow, dianya grow, kita sama-sama bisa jalan bareng gitu. Gila Umi mantep. Gak seperti Umi yang gue kenal di TV nih. Keren Umi. Itulah. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah cintai diri sendiri dulu. Betul. Enjoy aja Enjoy semuanya. ya, enjoy. Oke, berikutnya. NS Adiasti, kalau misal suatu saat Dava Arik nembak lu, Aduh. terus respon lu bakal gimana? Lu suka sama Dava Arik? Dulu masih kecil banget. Pas Lenong kan dia partner aku. Oh, Sanggar Ananda juga Sanggar dia? Ananda. Oh. Enggak sih. Suatu saat nembak lo enggak. Kayaknya enggak Kenapa? deh, kayaknya enggak bakalan ada momen kayak gini deh. Ya misalnya ada. Enggak lah, kita kayak udah Bestie aja. bestot aja. Oke, tuh. Bestot banget. Enggak tuh NS ya. Adisti tidak Adiasti, tidak. Berikutnya.
saudara. YGWJ pernah minder gak punya bentuk tubuh kurus kayak cakwe? Baru ngomongin tadi kayak cakwe. Kalau cakwe kan melewat badan sekarang kan gue. udah gemukan dia. Gemukan. Iya. Lu berarti orang yang susah gemuk, Emi? Kemarin ternyata gue baru tahu, kayak gue kira gue susah gemuk dan gak akan pernah gemuk. Ternyata setelah putus gue nge-gym, gue olahraga, gue gemuk. Orang naik kok berat badan gue sekarang, gue udah 44. Kuncinya keluar dari hubungan toksik. Karena orang tuh nggak pernah tahu Iya. ketika dia berada dalam hubungan toksik. Oh, Betul. gue toksik ya? Nggak ada yang nyadar, nggak ada yang nyadar. Taunya setelah keluar. Iya ya. Pas udahan baru tahu, sadar udah. Itu nggak baik gitu Iya. ya. Pas lagi dalam mah nggak ada yang merasa sadar. Soalnya gue tipikal yang kalau stres bukan nih makan, gue nggak mau makan justru. Apa? Kalau lagi stres, kan ada orang yang stres tuh Oh, makan. makan Lu gitu. Gue puasa enggak. gitu. Jadi kurus banget. Gue pernah di titik 3334. 34 kilo. Iya, kayak tabung gas ya. Buset 33. Asli 33 kilo Mi. 33 kilo, Bang. Gue nggak normal. Maksudnya kayak pada saat itu ya, gue ngerasa ya gue nggak normal, orang gue kurus banget. Itu yang pas kita pertama kali ketemu itu segitu. 3334 itu kurus banget, Bang. Ish. Enggak, 33 kilo. Iya, Berarti kalau- baju-baju sekarang udah pada ada, kecil-kecil semua iya dong. udah agak ngap dikit. Sekarang udah naik berat badannya. Minder tapi minder. Oke. Gue minderan. Oke, tuh udah berikutnya. Ilm zem zem. Mik, kata Aloy mulut lu bau banget, emang bener? Hah? Aloy mau mulutnya yang bau Samsu. Anjir. Gue. Oh, mulut dia abis ngerokok ngomong sama gue di depan gue. Mulutnya bau Samsu. Ini siapa nih namanya? Bagus ini DP-nya. Iya, kalau punya orang itu. Kalau punya orang itu kayaknya. Fake account ya. ILZMZ. Lu punya fake account? Second account? Second. Punya. Masa Gen Z gak punya second Nah, account, ini yang bro? gue tanya. Kenapa orang tuh harus punya second account? Ya TTA. Yang tahu-tahu aja kali. Apa yang biasa diupload di second account? Yang bedain apa? Apa aja bisa diceritain gitu loh, kayak gue goblok banget deh hari ini gitu. Kayak gue bangun-bangun mata gue bengkak nih, gue sembab. Terus kayak misalkan mau ngatain siapa, mau ini siapa gitu di second. Ngupload yang nggak bisa diupload di first. Dan gitu. itu teman-teman semua? Teman-teman semua. Ada nggak yang bukan teman? Nggak ada. Ada berapa orang follower di second account lo? Teman-teman. Iya. 50? Lu following 50, follower juga 50? Iya. Sama. Oh. Kalaupun nambah itu kayak artis-artis atau kayak all shop gitu. Hah, online shop di second account? Iya, ya gue follow dari situ. Oh. Nah, yang apa kriteria orang bisa Dia masuk second account kita? Bener-bener kayak orang tua nggak tahu gitu loh. Kan Itu gua tuh punya, gimana? gue ada di Instagram gue banyak banyak akun, cuma kayak akun toko gue gitu loh. Oh, Apa kriteria Apa? orang bisa masuk second account kita? temennya. Iya. Apanya? Iya, yang bisa masuk second account tuh, yang bisa temenan tuh kriterianya apa? Oh, yang deket banget. Oh. Yang deket banget dan gak judging. Kayak ya udah saya kan buat seru-seruan aja, buat have fun aja gitu. Pernah ada yang screenshot tiba-tiba nyebar gak? Enggak. Makanya itu di filternya dari yang lo sedekat apa sama gue gitu loh. Kalau yang gak deket banget. Tapi biasanya dari second ada close friend-nya juga. Tuh, saya bingung. Second account tuh paling dalam nih. Iya. Ada close friend-nya lagi. Ada close friend lagi. Ada third juga, ada third. Third account. Third account. Third account biasanya apa? Isinya yang kayak bener-bener udah gak bisa dipublish banget. Oh, Tapi pengen gibah, gue, pokoknya gibah banget iya, lah. atau gak bener-bener pengen gue publish banget gitu. Yeah. Susah ya, repot ya, gini gitu ya. Ada itunya di third account tuh pokoknya gibah banget gitu. Gibah banget. Terus kita punya nama-namanya sendiri. Kayak gimana? Misalkan PWK CWK gitu. Ya terserah dong, kayak Oh, gue mau iya, namain iya. PWK CWK gitu. Kalau lu punya second account kira-kira apa, Bang? Gofar 2? Aduh, ketahuan dong itu punya lu. Oh, gak boleh ketahuan? Ya nggak boleh lah. Itu kan ada di
harus follow orang nanti gitu-gitu. Gue kan rada-rada kagak ngerti yang gitu-gitu ya. Maksudnya kayak kagak peduli sebenarnya sih lebih tepatnya. Contoh gaming, gue suka banget main game, tapi di PS. Dan tuh online ngelawan orang-orang di seluruh dunia. Biasa kalau gaming kan nama gamer ya. Iya. Lu tau nama gue apa? Apa? Abdul Gofar Hilman. Terlalu nama asli tau. Nama asli. Emang harus nama palsu ya? Iya iyalah. Iya maksud gue emang kenapa gitu kan? Ternyata semua nama palsu misalnya apa gitu. Bang Gaming gitu Iya, misalkan. gitu-gitu. Abdul Gofar nama lengkap. Ketahuan banget orang tuanya. Karena bagi gue tuh ngapain nama palsu. Ya harus nama palsu. Kalau Gofar 2 ya orang udah tahu itu second lu. Fargo? Cuma dibalik dong, Fargo Gofar. Tapi terserah namanya apa aja. Terserah Tapi asalnya namanya nama apa. asli. Iya, biasanya itu fotonya. rulesnya. Nah, biasanya fotonya juga diganti apa Kosong aja. gitu. Aduh, terlalu kosong kayak fake account. Oh jangan. Jangan yang apa ya, lu misalkan sukanya apa ya? Kalau aku misalkan Mobil deh. ya iya, taruh aja foto mobil yang lu suka banget jadi DP gitu. Ntar bawahnya apa? Kalau aku tuh kayak Yupi Heart. Hatiku kayak Yupi. Yupi burger lagi. Numpuk. Gitu. Oke, bio apa? Nulis apa kalau second account? Harusnya bebas aja. Bebas aja. Aku waktu itu pernah punya second account namanya Inumi Seleraku. Inumi Seleraku. Oh, bodor-bodoran doang, Bodor-bodoran lucu-lucuan doang. aja, lucu-lucuan. Oh. Seru banget tau punya fake account. Ini kayaknya fake apa second nih kalau dia Fake nih? lah itu. Fake nih masa keker Masa gitu. badan mukanya cakep ngomongnya Mi kata Aloy mulut bus banget, emang bener Maksudnya kagak gitu mungkin. nanyanya. Iya. Oke, berikutnya ada lagi gak? Oke, Kelsa. Spill makeup yang dipakai sehari-hari dong, Mi. Wih, mantep. Kita lihat Makeup, aduh, aku nggak bawa. Kalau bawa aku kasih tahu, tapi aku apal. Korea enggak, brand Korea. Enggak. Jadi ini ya teman-teman. Aku pakai alis dari MOP. Ini nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa beneran. Enggak apa-apa. Alis dari MOP namanya ada. Terus habis itu cushionnya aku cuma pakai cushion. Cushionnya pakai cushion dari YSL. Oh, bagus tuh. Terus yang glow. Itu kan ya sound orang itu kan. Yes, itu kan. Tahu Ini kalau gua. ada Kak Riko, ada Kak Wancoy pasti dia kayak tahu gitu. Masa dia lagi? Masa tahu gitu. Iya, tapi yang glow. Terus sama pakai blushnya namanya apa ya? Jadi dia stick gitu. Stick. Kok stick dia stick gitu diputar. roll on. Gitu. Oh. Habis itu ada brushnya. Aku lupa namanya apa. Roll on, iya stick yang diputar kan bawahnya kan. Lupa banget apa namanya. Oke. Terus lipsticknya pakai Lux Crime, Dior sama MOP juga. MOP apa sih aja. MOP? Ada namanya MOP. Kalau cewek pasti tahu ya. Tahu. Singkatan apa? MOP. Mother of Pearl. Mother of Pearl. Iya. Oh. Itu pakai itu. Pomade pakai pomade. Ada pomade. Orang perempuan pakai pomade kenceng. Tapi masih ada nggak sih yang jual tisu Gatsby itu? Tisu Gatsby tau nggak, tisu wangi? Spalding. Tisu Spalding. Iya masih ada situ. Bilangnya adalah kolonyet. Kolonyet. Iya, tisu basah wangi. Oh, itu Iya, kolonyet. Spalding. Bilangnya kolonyet. Oh, oke. Di warung-warung suka digantung tuh. Iya dulu ya. Sekarang udah nggak ada kali ya. Nggak ada, kayaknya masih ada. dah. Masih ada ya? Iya. Ini apa? Alis. Alis tadi MOP. Kalau bulu mata ini extension. Extension tuh, extension. Extension. Oh. Jadi kayak udah jadi aja, tinggal retouch gitu. Oke. Terima kasih Umi, mantap Umi. Lagi Umi ya. Aku makasih ya, Bang. Semoga manifestnya terus terjaga. Amin, Iya, amin. bisa terkabul apapun. Amin. Checklist di bucket Amin. list di notes handphonenya Umi. Amin, Wah, amin, mantap, amin, Umi. amin, amin. Dan terima kasih semuanya udah nemenin gua, juga Teh Cap Solo yang nemenin gua, enak banget buat nongkrong. Enak banget.
cocok banget buat jadi teman di setiap momen. Gue mau ingetin nama lu semua, kalau Tecap Solo cara dapetin tuh gampang banget. Lu mau ke warung ada, pasar ada, e-commerce juga ada, toko-toko kesayangan lu semuanya ada. Dan jangan lupa untuk follow Instagram dan TikToknya Tecap Solo _ID. Sampai jumpa semua di PWK berikutnya. Bye.